Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nassahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aku bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat kaum muslimin sidang jamaah, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Di awal pertemuan kita pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, tentunya tiada kalimat yang pantas keluar dari lisan kita melainkan marilah sama-sama kembali kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyaknya limpahan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah yang sampai detik hari ini masih diberikan dan dititipkan oleh Allah. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang tidak bisa kita rinci satu persatu, karena begitu banyaknya limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayang Allah. Allah mudahkan langkah kita untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah dalam rangka berubudiyah, salat di awal waktunya secara berjamaah, lalu kembali kita hadir dalam majlis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita masih berada di hari-hari terbaik, di satu di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di bulan Rajab. Ya, mungkin sudah sering disampaikan dan ingatkan oleh guru-guru kita bahwa bulan Rajab adalah satu di antara bulan yang sangat diistimewakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, wa Rajabun Mudhar baina Jumada Tsani wa Sya'ban, dan 1 bulan Rajab yang terletak antara Jumada Tsaniyah dan juga bulan Sya'ban, yang kita hari ini berada di bulan Rajab itu. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa kebaikan dari bulan-bulan haram adalah manakala ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah pada bulan-bulan haram itu, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah.
nilainya akan jauh lebih besar dibandingkan kita beribadah di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana juga kemaksiatan, dosa, keburukan dan kezaliman yang kita lakukan di 4 bulan haram ini. Maka Nabi sallallahu subhanahu wa taala berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sejatinya kezaliman yang kita lakukan di 4 bulan haram ini, maka nilai keburukannya juga jauh lebih besar, lebih berat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka mari sama-sama kita tingkatkan ibadah di sisa-sisa waktu di bulan Rajab ini, dan kita lebih meningkatkan kehati-hatian awak. Jangan sampai di bulan Rajab kita malah banyak berbuat maksiat dan lalai kepada Allah. Walaupun di luar bulan Rajab kita hati-hati juga, tapi di dalam bulan Rajab kata para ulama, tingkatkan kehati-hatian kita agar tidak terjatuh kepada perbuatan maksiat. Jadi kalau ada orang datang ke ibu, diajaknya, ibu bergunjing sebentar anak kecil. Ya motah laki sianu itulah 2 bulan tak pulang misalnya, itu kecil ada bisa. Tak bisa awak bergunjing kini roba tu. Kini kecil ustaz sedang bulan Rajab. Tak bisa. Kalau orang bergunjing di bulan Rajab ko, dosonya bertambah. Atu bila tu bu? Tunggulah sebentar lah. Bulan Syaban lah. InsyaAllah Syaban tu lah pulang lakinya tadi bergunjing dulu. Pokoknya hati-hati saya. Kita jaga diri kita, keluarga kita dari segala bentuk kemaksiatan, karena inilah yang diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wa hadirat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, kita akan mengambil hikmah dan sedikit tafsir dari surat Ad-Duha. Kenapa surat Ad-Duha Bapak Ibu? Karena di tengah ujian yang melanda saudara-saudara kita bahkan sampai hari ini, maka tentunya surat Ad-Duha kata para ulama, dia merupakan motivasi harapan yang meyakinkan kepada kita orang-orang beriman hamba Allah, orang yang beramal saleh, orang yang bertakwa, tidak akan pernah dibenci dan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya secara umum inilah yang Allah pesankan di dalam surat Ad-Duha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meyakinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak pernah ditinggalkan dan dibenci oleh Allah. Surat Ad-Duha ini surat yang ke-93 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 11 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Jadi kalau ada kita lihat dalam Al-Quran, itu pembagian Al-Quran dari segi waktu turunnya itu dibagi kepada 2. Dan pertama Makkiyah dan kedua Madaniyah. Atau Makkiyah, setiap surat-surat dan ayat yang Allah turunkan qabla hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Jadi selama 3 balik tahun Nabi berdakwah di Makkah, maka surat-surat dan ayat yang Allah turunkan pada waktu itu, maka di dalamnya banyak berbicara tentang tauhid, berbicara tentang bahaya kesyirikan, berbicara tentang alam barzah, mengingatkan kita tentang hari kiamat. Maka juz amma tu Bapak Ibu, kita akan temui itu banyak berbicara tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, itu tentang hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, hal ataka hadisul ghasyiyah, dan beberapa surat yang terdapat dalam juz amma itu pada umumnya Makkiyah, karena diturunkan oleh Allah
qabla hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara surat Madaniyah adalah surat yang Allah turunkan bila? Ba'da hijrah. Setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau berdakwah selama lebih kurang 10 tahun di Madinah, lalu kembali lagi ke Makkah untuk Fathul Makkah. Maka surat-surat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW itu disebut dengan surat Madaniyah. Karena memang pada umumnya surat itu diturunkan di Madinah ketika Nabi SAW telah diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka surat Ad-Duha ini Bapak Ibu termasuk surat Makkiyah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan asbabun nuzul dari surat ini. Ketika terjadinya fatratul wahyi, terjadinya wahyu terhenti untuk turun kepada Rasulullah. Bahkan disebutkan oleh beliau sampai khamsata asyrata ayyam, sampai 5 hari Jibril tidak mendatangi Rasulullah, tidak menemui Rasulullah untuk membawa kabar, untuk membawa wahyu pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Bapak Ibu biasanya Jibril itu hampir setiap hari. Apalagi di awal-awal dakwah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu bahkan di setiap waktu seringkali Jibril menemui Rasulullah SAW. Tapi ada masanya ketika terhenti wahyu. Lah ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 10 hari, bahkan sampai 5 hari. Indak turun-turun wahyu, ndak datang Jibril. Sehingga menjadikan kekhawatiran, kegelisahan dalam diri Nabi. Itu terpancar dari sikap beliau. Maka di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebingungan, dalam kesedihan, kekhawatiran, itulah waktu di mana sebagian orang-orang Quraisy, orang kafir mencoba untuk menjatuhkan dan menyerang mental Nabi. Termasuk satu orang istri dari Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu Jamil. Ummu tu ibu, Jamil tu rancak. Ibu nan rancak, tapi namo sen rancaknya parangai mancingkah. No ada je orang ko orang punya rancak. Parangainya ai ndak rancak. Jadi Ummu Jamil ko saking ko dihinakan bana oleh Allah dalam surah Al-Lahab, bagaimana saking bancinya kan Nabi, beliau hampir setiap hari menggendong kayu bakar itu yang berduri Bapak Ibu, lalu nyolatakkan sampai lewatnya Nabi SAW hampir setiap hari. Jadi amuah nyumangke kayu itu nambah duri-duri itu untuk diletakkan di jalan Muhammad, nyolatakkan di sini supaya supaya Nabi Muhammad tatusua, supaya Nabi Muhammad sakit. Termasuklah ketika dia nampak Rasulullah SAW dalam keadaan yang mungkin termenung, Nabi memikirkan batu tidak datang, Jibril datanglah dia. Abtaka syaitanuka ya Muhammad, wahai Muhammad, syaitan engkau telah meninggalkan, syaitan engkau telah lari darimu, Tuhanmu telah benci. Nyokecekkan Jibril nan datang salamuko kepada Nabi Muhammad itu adalah syaitan, akan kurang ajar. Nyokecekkan Jibril itu syaitan. Asal engkau dak do Jibril itu datang dulu. Tuhan engkau lah pai, lah nyo tinggalkan engkau, lah banci kepada engkau, menambah kesedihan Nabi. Bapak Ibu, kalau jo padusi ko batangka susah, kamari susah. Kaparang mului pasti kalah. Kau cakap ini padusi, ya tu payah. Kalau jo apa-apa bisa diajak ke belakang ke sontana, bertinju je nya. Tapi kalau je ibu, sehingga Nabi ani yang sini ibu,
Di dalam kesedihan itulah baru di saat itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, turunlah fanuzilat hadhihi surah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan malam apabila telah sunyi. Bapak Ibu kaum muslimin, Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa tidaklah Allah menyebutkan sumpahnya di dalam Al-Quran yang kita temui di beberapa surat, kecuali Allah ingin menunjukkan bahwa makhluk yang dipakai untuk bersumpah itu adalah sesuatu yang penting bagi manusia. Contoh, dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri walayalin ash, dan demi waktu fajar. Waktu fajar tu pantiang atau indah Bapak Ibu? Salat subuh tu pantiang atau indah? Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Maknanya ketika seorang melaksanakan salat subuh mulai dari muka rumahnya Bapak Ibu, lah dinantikan dek para malaikat, diantar dek malaikat sampai kamu saji ke surau kamu salah, sambil malaikat mendoakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamu ya Allah, ampunkanlah si fulan ko ya Allah, rahmatinya ya Allah, berkahi hidupnya ya Allah, sampai kita di surau tu Ibu ada lo nama nanti. Bahkan bayangkanlah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalaulah salat sunnahnya saja, kemuliaan salat sunat fajar Bapak Ibu, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar qabliyah subuh, dan mohon maaf banyak ditinggalkan oleh sebagian orang-orang beriman, bahkan ahli ibadah. Nyo datangnya kamu saji kadang-kadang Bapak Ibu, tapi pas orang kamai tunggu-tunggu orang kamai di musaji dulu, nyo lembek-lembek bolu, tiba di musaji orang kamai baru kaja-kaja. Karena sebagian orang tidak merasa itu penting. Padahal kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh itu, bukan sebelum waktu subuh, tapi sebelum salat subuh, itu kemuliaannya lebih besar, lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan kalau salat sunnahnya saja itu kemuliaannya lebih hebat daripada dunia dan isinya, apakah lagi salat? Masya Allah. Mampu lagi salat fardunya. Mana tinggi kedudukan salat fardu pada salat sunat Ibu? Salat fardu. Bayangkan kalau salat sunatnya saja khairum minad dunya wa ma fiha, lebih hebat, lebih besar, lebih mulia, utama daripada dunia dan isinya, bagaimanakah lagi dengan salat subuhnya? Apalagi kita lakukan secara berjamaah. Begitu banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi. Athqalul munafiqin, salat yang paling berat bagi orang munafik tu 2. Subuh cek, isya cek. Karena memang itu ujian keimanan. Itu dipilih sianan batua-batua beriman, sianan batua-batua yakin, jagonyo, barangkenyo, salatnyo. Maka di saat itulah dia sedang dimuliakan, dia sedang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wal fajri, Allah bersumpah, wal asri, demi masa. Allah bersumpah demi matahari, wasyamsi. Allah bersumpah dengan bulan, wal qamar. Allah bersumpah dengan siang, wan nahar, dan banyak sumpah-sumpah yang dipakai oleh Allah menunjukkan bahwa itu penting Bapak Ibu. Termasuklah 2 waktu terbaik ini, wadduha, demi waktu duha.
Dan ambo yakin Bapak Ibu, dari apa yang telah diingatkan di guru-guru kita sepakat waktu duha adalah waktu yang sangat penting. Yo, kalau secara dunia sajalah Bapak Ibu, orang bakarajo mencari nafkah pada umumnya di waktu duha, waktu siang tu Ibu. Namanan kapara lapainya kaparaknya. Namanan manggalih lapai jo kagalihnya kakadainyo. Kalau lah jam 2 pai kakadai kau tu bagi kira ibu lai orang. Kan pagi besoknya pai itu. Namanan kakan tua lapai kakan tuanya. Cuba lah ibu uran bakan tua tibo jam 2. Aje. Kan boleh dah. Jam barawa pinjer tu ibu di antara setelah waktu tua. Namanan sekolah lapai ka sekolahnya. Tak ada anak-anak nampai setengah 3 sore nak ke sekolah dia ibu. Tu nak pergi sekolahnya terus main-main je nama tu. Dia bayar selalu seharian setengah 3 nya bayar jago no pai ke sekolah. Kira-kira kecewa ibu. Nak ke sekolah dapat. Karena memang waktu itu bahkan saking pentingnya waktu itu Allah dan Rasulnya bahkan Nabi mengajarkan kita satu ibadah yang hanya Bapak Ibu lakukan di waktu itu. Aduh, salat duha. Ni boleh salat duha setengah 4 sore. Mengabu salat duha sebentar. Lai boleh salat duha beko jam setengah 12 malam. Tak bisa salat duha itu memang di waktu duha. Masya Allah, kalau secara kebaikannya kita sering diingatkan dek guru-guru kita kembali menguatkan Bapak Ibu. Nanjaleh tu satu di antara wasiat terbaik Nabi kepada Abu Hurairah. Ausani khalili, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihku telah mewasiatkan kepadaku bisalatin dengan 3 amal. Atau Bapak Ibu li tekana. Yang pertama, dah tekana Ustaz, kaji patang selagak lupa-lupa sikit. Siyami salasati ayam min kulli syahr, puasa 3 hari di setiap bulannya. 3 balik, ampe balik, 5 balik. Mau yakin Bapak Ibu berhusnuzon nambolah ada yang melakukan puasa 3 hari di tengah bulan ayamul bid. 3 balik, ampe balik, 5 balik di bulan-bulan Hijriah Ibu. Yang salah lu bulan Januari lu tulis aku. Salah Pak. Ya, di bulan-bulan Hijriah laksanakan 3 hari di setiap bulannya. Siapa yang melaksanakan puasa di Ayyamul Bid, maka pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Tualai wa an dan saya diperintahkan wa an utira qabla anam atau kama qala Rasulullah, diperintahkan untuk salat witir sebelum tidur. Aku disunahkan dan dianjurkan oleh Nabi. Maka ada sebagian sahabat termasuk Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu sebelum tidur beliau membiasakan untuk salat witir sebelum tidurnya. Lalu yang ketiga, warak atau duha. Aku, kata Abu Hurairah, seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis, seorang yang paling dekat dengan Nabi, seorang yang bahkan mendampingi kehidupan Nabi walaupun 3 tahun. Tetapi semangat beliau dalam belajar bersama Rasulullah SAW menjadikan beliau orang yang paling banyak mendapatkan kemuliaan hadis dari Nabi. Beliau Bapak Ibu mengatakan, dan aku diwasiatkan oleh kekasihku Nabi SAW untuk melaksanakan 2 rakaat salat duha di setiap harinya. Mana kemuliaannya Ustaz? Pertama, aku mau ulang sendiri Ibu. Man shalla ghada fi jama'atin, sia yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurunallah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, kok baca Quran, kok beriktikaf, kok mandanga pengajian, selesai salat subuh nyo duduk di musaji, di musala, di surau sampai naik matahari.
Kalau hari ko kalau tak salah ambu Bapak Ibu sampai jam kira-kira 6:30 dah. Ya. Hatta tatlu asyamsu, sampai naik matahari, thumma shalla rakatain. Kemudian dia iringi dengan salat 2 rakaat. Itu sebagian para ulama menyebutnya dengan salat, ada yang mengatakan salat sunat isyraq, ada yang menyebut dengan salat sunat syuruk, ada yang menyebut dia dengan buliah niat salat duha. Kenapa? Karena katanya dilakukan di awal waktu duha. Maka pahalanya Bapak Ibu 2 rakaat. Yang mohon maaf sebagian orang, mudah-mudahan dia awak indah, yang sering mungkin melalaikan, tak punya waktu tentang itu. Kok sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun, bahkan kalau bisa lo awak sekali semua duit kau nak bisa mana sekali sehari Ibu. Salat 2 rakaat, maka pahala 2 rakaat itu ka ajrin hajjatin wa umratin tamatin, maka pahalanya sama dengan melaksanakan haji dan umroh sempurna. Lai dia waktu Bapak Ibu. InsyaAllah. Sekali seminggu, alhamdulillah. Lai sekali seminggu luar biasa lah, bisa Bapak Ibu dapat pahala haji umroh sekali seminggu. Kalau sebulan berarti lampai kali haji. Jangan suruh lo ambil apa haji aja. Ya. No, kadang-kadang Bapak Ibu ibadah ko bagi sebagian orang tidak memungkinkan untuk mendapatkan ibadah secara zahirnya, kita harus barangkit misalnya aduh ibu atau apa-apa umur lah 72. Bertanya ke orang kamena kau balok ko di malah tanya apa ambo ingin kam daftar haji ko pak le bisa mendaftar haji jo bayi bara umur ibu umur ambo 72 baru tu lai bisa ibu barangkit tapi menunggu sekete di bara menunggunya pak dah lama bagai doh 30 tahunnya je. Dia hitung-hitung dia awak dia ni tu 72 umur ambo pak ditambah 30 tahun bara umur kita tu Bapak Ibu 102 lah labia 100 duit je tidak dah. Nak takut tu tahu mu naik duit bagai alah payah. Kalau kamu lai duit mana umur 100 tahun lebih tu Bapak Ibu rasul abu nak kabuliah je orang kira. Kadolah banyak nak takana pada nak takana, banyak nak tahu pada nak tahu ibu. Susah. Dah mungkin awak barangkit tu ustaz kalau secara umum mendaftar kini nak kadapek ke awak para haji tu. Kalau indak model tu lah Bapak Ibu, pai selah ibu umrah diri. Umrah tu bisa insyaallah. Lai alhamdulillah ustaz ambo lai lo baniai anak lah menyuruh cucu lah menyuruh tapi baad ustaz masih kurang piti sayui bara sayui piti ibu kalau boleh tahu ambo tak banyak ustaz bara 30 juta aja. Itu nama piti ibu. Orang sayui ko 1 juta 200 500,000 bisa jadi tolong dek kawan ikut 30 juta. Anti salah ibu payah umrah lah kau mau nama buang lalu kalau jokare minta kanak ke cucu dulu baru bisa 30 juta tu banyak tu mah inong kos segitu loh kecewa sayui rasanya ndak lo mungkin ko doh wallahu alam rasanya ndak mungkin lo payah haji payah umrah tu baale ustaz orang kayo lah payah naik haji lah pulang tiap bulan tiap tahun payah umrah awak baca caranya kok ikut sayang Allah kawak tinggal mu atau tidak carilah pahalanya disediakan oleh Allah disampaikan oleh Rasulullah pailah kamu saji ke surau kamu salah baiklah salat subuh berjamaah duduklah sabanta i'tikaf membaca Quran majlis ilmu sampai naik matahari awak dikit. Sudah tu sabalun pulang salat 2 rakaat dulu. Maka pahala itu dengan salat 2 rakaat sama dengan melaksanakan haji dan umrah sempurna. Masya Allah. Kadang pahalanya tidak tu Bapak Ibu. Kadang tapi jangan dibatal kalau nama niat haji Ibu. Aja ni Bapak Ibu tiba di rumah bisian kau dah. Tak usahlah Bapak haji dah batu. Kalau lain pengajian kau kece ustaz aduh pahalanya nan sama
Wah ambil salah piti tu balik. Putahan kena lain. Ada muak pada tu. Nonan pai haji ko lain lo kemuliaannya ibu. Awak lah mendaftar niat mendaftar umrah tak jadi nampak nak ustaz batu. Awak nan tadi. Hai dak iko bagi kita nan tak mungkin atau ingin menambah nilai-nilai ibadah kita pai haji yo. Kano salat di Masjidil Haram berapa halonyo? Khairu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa 100,000 kali lipat. Salatlah di musalla kau. Bandingkan orang salat di sinan, anak kata kaja. Jadi bapak ibu, orang 100,000. Tak barangkali lo salat di siko 100,000. Ternyata ada lo kemuliaan di sinan. Di sinan ada raudhah lo, di siko nak ada raudhah, karpet mulia hijau. Tapi kau nak raudhah kau ibu. Ya, kau an-nur kau, yang masalah nur kan? Di sinan raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah ambo jo mimbar ambo ada tampai yang disebut dengan raudhah. Karpetnya warna hijau loh. Apa doa lah ibu di sinan? Pak banyak meminta doa seseorang hamba Allah yang tulus dia minta di raudhah, tidaklah kecuali doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu nak dapat risiko tu. Bisa pergi ke Madinah cari kuburan Nabi. Lain ada kuburan Nabi di Bukit Tinggi ke? Kamu ziarah kuburan Nabi. Ke Madinah tentu umrah jo haji ya. Kalau tidak mah bisa pergi ziarah pakai manzarani wajabat lahu syafaati. Sianan pergi berziarah mengunjungi makam Nabi, maka kata Rasulullah, Allah aku jamin dia akan mendapatkan syafaatku nanti di akhirat. Masya-Allah. Itu kemuliaan. Itu awal waktu doa. Kalau ditimbang dengan duhanya, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi? Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Bahwa di setiap paginya seluruh persendian kalian wajib mengeluarkan sedekahnya. Saya pernah mendengar hadis kau Bapak Ibu? Ya, di setiap pagi itu persendian awak wajib mengeluarkan sedekahnya. Jadi totalnya berapa? 360 mafsilat. Total persendian kita dari kepala sampai ke kaki berapa Ibu? 360 buah persendian. Jadi setiap badan aku ada persendiannya. Kepala bisa ke bawah, kate, ke suuk, ke kida. Bang hilang-hilang. Aku ada persendian kok. Aku nak tagang semua itu Ibu. Payah lo jalan. Tanganku bisa modiko ada persendian. Ya, bisa menggenggam ada persendian. Kaki kita bisa duduk, bisa menyongkok, bisa menunjuk ada persendian. Totalnya kata Nabi 360. Kalau nak percaya Bapak Ibu hitunglah. Kalau boy nak pernah metong. Dah dulu katu metong itu. 360 persendian, di setiap persendian itu wajib mengeluarkan sedekahnya. Misal, kalaulah satu persendian itu wajib mengeluarkan saliter bare, maka sejatinya awak tiap pagi wajib mengeluarkan 360 liter bare. Awak tanya Bapak Ibu, siapa yang paling kayu? Tak mudah juga kayu. Cubalah ambo Ustaz, taluk dawat 360 liter bare setiap pagi. Masih dakah 360 liter deh Ustaz, 2 liter sisa sanggup tu mah. 360 malo mungkin. Bara mana kayu orang Bapak Ibu lai banyak pitinya. Lai ko 360 liter tiap pagi. Ada pernah lo mau mendengar. Nak taluk lo durang rasanya. Kalau nak bisa kata Rasulullah, wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Ndak mena. Tukar salah. Jonan agak mudah seketik manga. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah. Maknanya tu Ustaz,
Subhanallah, 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 subhanallah 360 kali. Selesai lah ibu lantas sasak mau 360 atau lah 360 berat pula. Ulang lo lihat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Selesai lo 360. La ilaha illallah. Nabi la ilaha illallah, la ilaha 360. Selesai lo Allahu akbar, Allahu akbar 360. Ambu rasu indak je talur apa. Manga sebanyak tu ustaz 33 sebanyak nan tabang orang. Tak tahan je lebih ibu. Salam imam ke suagida, baca astagfirullah baru. Nu baca astagfirullah kat 3 tu nak tiba di pintu. Tarik ajahannya pulang. Baca subhanallah, subhanallah. Ikut 360 kali malu kata lo dia awak. Tak mungkin tu do karajo banyak aktivitas wa sambuah. Alun de beko pai manggale nyo, alun beko karajo nyo, alun jo cucu nyo banyak. Kalau nak bisa kita 360 kali bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, maka ganti wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Carilah orang, ajak mereka berbuat baik. Bara banyaknya Bapak Ibu 360 orang. Lai orangnya, lai. Kau nak percaya ibu ambo tunjukkan. Pak ibu kau. Itulah biar mungkin 300 orang tu. Kenapa? Banyak. Tapi pertanyaannya li taluk dewak tiu batamu orang. Pak jangan lupa salat ke musajid dah. Nampak le ibu-ibu jangan lupa bersedekah dah. Nampak lo orang salam duduk jangan lupa baca Quran dah. Jangan lupa salat malam dah. Jangan lupa salat duha dah. Kecil orang kira apa ibu? Ha? Siap orang bertamu dah jangan lupa salat dah. Jangan lupa salat sunat dah. Jangan lupa berzikir dah. Jangan lupa salat taubat dah. Kecil orang. Sakit ibu rumah. Ya. Jom mix tetangga nanti 360 tidak. Dah lu sebanyak tu dah mendengar. Tak mungkin lo tiap hari kerajaan itu dah. Ya, mangalu orang ku di musajid lo banyak nyorak lo sia lo nama ajar kan kau. Tak mungkin lo rasanya tu Bapak Ibu. Indak mana? Wa nahyu anil munkar sedekah. Kalau indak mod itu carilah keburukan kemaksiatan manusia, larang dia dari kemaksiatan itu sebanyak 360 orang. Kamar kerja ni. Lain bukit tinggi kau tahu tapi baju di bandar judi gadang. Kalau aduna tapi baju di payu ke sini dia nak talur. Woi. Baju di kalian di siko. Dikajailah dia yang. Li talur dah tu. Indah. Baca rohnya tulis Ustaz. Kata Nabi di akhir hadis, wa yujzi'u min zalika rak'atan yarka'uha minad duha, dan semuanya bisa dicukupkan, diganti pahalanya, kebaikannya sama dengan engkau melaksanakan 2 rakaat salat duha saja. Samu pahalanya bersedekah 360 liter bare. Samu pahalanya dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil 360 kali. Samu pahalanya mengajak manusia berbuat baik 360 orang. Samu pahalanya melarang manusia dari kemaksiatan sebanyak 360 orang. Disediakan dan dicukupkan kata Rasulullah, wa yujzi'u min zalika. Bacakan hadisnya. Rak'atani yarka'uhuma minad duha. Itu bisa engkau cukupkan dengan melaksanakan salat duha 2 rakaat minimal di setiap harinya. Kadang pahalanya tidak tu Bapak Ibu ulang. Masya Allah. Bisa 2 rakaat alhamdulillah. Ado kita bisa melabiakan ampe rakaat rancak mana. Ado lo nan bisa 6 rakaat, Masya Allah. Ado lo nan bisa 8 rakaat. Ado lo nan bisa 10 rakaat. Bahkan ambo pernah bertamu ibu-ibu 2 balik rakaat. Sampaikan ambo pernah 2 balik rakaat Ustaz. Pina tahu siapa tu bila tu bu coba. Antara berapa bulan lalu kata. Lebih biar je lah. Pernah tu berarti 2 balik. Ya, man salat 12 rakaatan. Siapa yang melaksanakan 12 rakaat salat duha. Kata Nabi, banallahu qasran min zahabi fil jannah. Allah akan bangunkan dia satu istana yang terbuat dari emas di syurga Allah Subhanahu wa taala.
sianan bisa melaksanakan dalam sehari 2 balik rakaat, maka nanti di akhirat Allah buatkan istana dari ameh. Masya Allah, bara banyak ameh nanti ibu. Ameh sela 6 juta. Apalagi istana, Masya Allah. Sagadang tua. Ini tak bayang. Itu nak di Bukit Tinggi dah. Ya, dari Padang lah. Di mana? Di Sarugo dapet istana dia ustaz. Baalu caru ambu ka salat duha. Aduh ibu kok. Baalu ka salat duha kadang-kadang di ustaz awak dak apa ayat ku bagai tu. Surah Wadduha dak apa. Surah Wasyamsi apa lagi? Surah Al-Kafirun la patah-patah di atas lapa di bawah indah. Lapa. Tu caranya salat duha sebanyak tu. Maka Bapak Ibu harus kita sadari itu nak menjadi halangan. Kalaupun dak apa di kita kan kadang-kadang dak sadonyo awak dan apa suri-suri itu doh Bapak Ibu. Apalagi kini kula banyak nak lupa pada nantakana. Susah awak membaca. Oh ternyata bahkan apapun yang kita dapatkan mata yassara minal Quran, yang kita hafalkan dari Al-Quran itu boleh kita baca. Bahkan yang paling pendek bah dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh aja Bapak Ibu. Boleh tenda tu. Bukan ada. Yang paling pendek lah lain tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Boleh tenda? Siapa nak melarang tak? Nak melarang saja salat duha awak. Kalau itu kan menjadi halangan. Bahkan kalau dapat saja qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, surah Al-Ikhlas cencik di kepala aku nya. Boleh aja baru. Rakaat 1 qul huwallahu ahad Allahu akbar. Bekor rakaat 2 tambah lo Allahus samad Allahu akbar. Rakaat 3 lam yalid wa lam yulad Allahu akbar. Rakaat 4 wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dah makai kan memang itu sudah pe ba le. Baka masuknya. Dulu zaman Nabi ibu ada seorang laki-laki tiok salat baca Al-Ikhlasnya. Saya nak salat Al-Ikhlas. Dikadunya ke sahabat Abu Al-Ikhlas baca batu. Dikecean kan Nabi ya Rasulullah, si fulan ko Nabi ya. Satiuk salatnya membaca surah Al-Ikhlas ini. Batu ya Rasulullah. Dipanggil adik Nabi. Batu engkau satiuk salat. Batu engkau qara'a surat Al-Ikhlas, qara'ta surat Al-Ikhlas. Engkau senantiasa membaca surah Al-Ikhlas ya Rasulullah. Uhibbu hazi surah. Ambo cinta mana ke surat gua? Kalau di dalamnya isinya tauhid dan lain sebagainya, ambo cinta mana ke surah gua? Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, innallaha yuhibbuka kama tuhibbu surat Al-Ikhlas. Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai surat Al-Ikhlas itu. Betul. Iku ada orang bertanya ibu, ibu baca ke yo? Ambo baca surah Al-Ikhlas nya. Batu Ikhlas ibu baca karena ambo mencintai surah Al-Ikhlas. Padahal cik itu nak apa dah. Kan dia orang mencintai, nak doang ngecan cik itu nak apa dah. Tapi sejatinya indak menghalangi. Dan ambo yakin Bapak Ibu lebih lo dari surah Al-Ikhlas apa dah. Aku kulit An-Nas sebagai surah Al-Falaq sebagai surah Al-Lahab sebagai surah Al-Asri sebagai nak apa dah. Al-Kautsar sebagai 3 ayat nak apa dah kita mungkin. Maka tinggal kita berusaha, kita berniat, kita minta kepada Allah diberikan hidayah, diberikan kekuatan, kelapangan supaya kita bisa menjaga ibadah sekecil apapun ibadah itu, termasuk merutinkan. Boleh dirutinkan Ustaz? Boleh. Silakan minimal 2 rakaat dalam sehari. Sibuk apa bana awak Bapak Ibu? Ambo yakin tak do di antara kita nan sibuk mulai dari 7:30 sampai 12:30. Sibuk sen. Kalau di toko masuk sen orang ke toko taruh tak bisa bangun tak mungkin. Kan pasti ada waktu istirahatnya Ibu. Kalau awak di kantor ada waktu istirahatnya. Kalau awak di para awak nak mengatur waktu istirahatnya. Masya Allah, tinggal kita punya keyakinan atau tidak.
Tinggal kita punya harapan kita dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala lalu mengambilnya menjadi kebaikan bagi awak. Tapi ketika seorang tidak punya semangat itu, walaupun lagi kalapang, mulai dari 6:30 di rumah semua dekonya sampai 12:30. Tapi kalau memang hatinya tidak terpaut, hatinya tidak berkeinginan, maka dia tidak akan bisa melaksanakan ibadah itu. Termasuk walaili idza saja, waktu terbaik di ketika malam telah sunyi, itu dikatakan oleh sebagian para ulama adalah sepertiga malam yang terakhir. Itu pun waktu terbaik di mana Allah turun ke permukaan bumi, kata Nabi, mencari sia yang beribadah, sia yang berdoa, mayatuni fastajib, siapa yang berdoa doanya diijabah, wa mayas'aluni fa'utiyah, sianan meminta-mintanya diagiah, wa mayastaghfiruni faghfir lahu, sianan meminta ampun maka dosanya malam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa dua waktu ini adalah waktu terbaik. Lalu setelah itu Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wahai Muhammad, Allah tidak pernah meninggalkanmu dan membencimu. Apa maknanya Bapak Ibu? Sebagai orang-orang beriman, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Walaupun pun musibah, ujian, kesulitan dalam hidup awak, namunnya hidup tentu kan uji. Balu ke indah. Tak ada hidup orang Quran mulus saja nak ada loh. Dan mulai dari kehidupannya ketik sampai gaib mulus saja tak ada ujian, tak mungkin. Hidup pasti kanai uji. Tak muah kanai uji. Kamu tak ada nyuruh mati dia. Ya, karena itulah kehidupan kita. Tapi yakinlah, selama kita bertakwa kepada Allah, selama kita dakik jo Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan di setiap kesulitan-kesulitannya, dan Allah akan berikan dia nikmat rezeki yang bahkan dia tidak sangka-sangka datang rezeki itu. Lalu Allah sebutkan bagaimana Nabi Muhammad telah dimuliakan dan dikeluarkan dari berbagai kesulitan-kesulitannya dengan izin, kasih sayang dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun bentuk ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, baik pribadi kita ataupun saudara-saudara kita, masyarakat kita, tentunya adalah waktu di mana kita introspeksi diri, menyadari bahawa sejatinya bagi orang-orang beriman dan bertakwa itu bukan bentuk kebencian Allah, tidak. Bisa jadi dengan itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkatkan derajat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan, itulah sedikit dari tausiah tazkirah dari surat Ad-Duha yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan guru-guru kita yang lain bisa lebih menguatkan dan memperdalam tafsiran dari surat yang sangat mulia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.